условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Donetской. Rusia tampaknya makin sangar saja. Setelah gebrakan menahan pasukan Ukraina di Kursk dan menjangkau lebih banyak kawasan di Pokrovsk, Putin kembali membuat kemajuan di medan perang dengan membombardir zona paling sensitif Ukraina. Tidak hanya satu, mulai dari penyerangan pusat komunikasi militer utama hingga potensi sabotase kabel bawah laut, berikut deretan infrastruktur Ukraina yang diserang Rusia pasca invasi Kursk. Pusat Komunikasi Intelijen Ukraina. Rusia telah memberikan pukulan telak bagi militer Ukraina dengan serangan baru-baru ini yang menargetkan infrastruktur komunikasi utama negara. Melalui pernyataan yang dikutip RT, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada Rabu 18 September bahwa pesawat tempur, drone, hingga rudal dan artileri telah dikerahkan serta berhasil dalam misinya. Operasi tersebut juga mencakup serangan terhadap infrastruktur lapangan terbang penting yang mengakibatkan jatuhnya 41 pesawat nirawak Ukraina. Akibatnya, Pusat Utama Komunikasi Radio, khusus Direktorat Intelijen Utama Angkatan Bersenjata Ukraina terkena dampak, begitupun sejumlah target berprioritas tinggi lainnya yang menjadi sasaran. Meski begitu, otoritas terkait tidak mengatakan di mana pusat komunikasi itu berada atau mengomentari tingkat kerusakannya. Kendati demikian, media dan pejabat Ukraina sempat melaporkan beberapa ledakan di Kharkov dan wilayah Sumy. Tidak hanya itu, beberapa ledakan juga terdengar di Kiev pada Rabu malam. Menurut pejabat setempat, serangan terhadap Kharkov menggunakan beberapa rudal balistik. Begitulah, Rusia terus melakukan serangan presisi tinggi terhadap instalasi militer Ukraina, termasuk pangkalan tentara bayaran, fasilitas pertahanan, hingga industri, sambil bersikeras bahwa serangannya tidak pernah menargetkan warga sipil. Pusat geriatri dan jaringan listrik. Tahukah kalian terdapat sebuah wilayah bernama Sumy di Ukraina yang telah ditargetkan Moskow berkali-kali. Namun apa yang dilaporkan belum lama ini menjadi salah satu yang paling signifikan. Sebab di kota yang berbatasan dengan wilayah Kursk Rusia itulah jaringan listrik dan pusat geriatri berada untuk selanjutnya terkena dampak serangan udara yang menewaskan warga sipil. Reuters melaporkan gelombang serangan baru itu terjadi pada Rabu 18 September. Menurut pejabat regional dan militer, sebuah bom berpemandu Rusia telah menghantam gedung berlantai 5. Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi pesan Telegram melaporkan 1 orang tewas dan 12 lainnya luka-luka. Gambar dari situs yang dibagikan bersama dengan unggahan kementerian itu pun menunjukkan pasien lanjut usia dievakuasi dari gedung yang rusak. Adapun Presiden Zelensky mengatakan tim penyelamat sedang memeriksa untuk melihat apakah orang-orang terjebak di bawah reruntuhan. Dalam pidato videonya setiap malam, Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah melancarkan 90 serangan bom terarah dalam 24 jam terakhir. Di sisi lain, misi pemantauan hak asasi manusia PBB di Ukraina dalam laporan yang diterbitkan pada hari Kamis menyoroti serangan udara Rusia yang dianggap melanggar hukum humaniter internasional. Mengutip Al Jazeera, laporan difokuskan pada 9 gelombang serangan antara Maret dan Agustus tahun ini. Misi pemantauan hak asasi manusia PBB juga mengatakan telah mengunjungi 7 pembangkit listrik yang rusak atau hancur akibat serangan. Infrastruktur kereta api. Jalur kereta api Ukraina juga tak luput dari sasaran serangan pasukan Rusia. Hal inilah yang kemudian disebut oleh sumber keamanan Ukraina sebagai langkah-langkah standar sebelum Rusia meningkatkan serangan mematikannya. Sebab dengan menghancurkan fasilitas kereta api, sama saja artinya melumpuhkan pengiriman juga pergerakan kargo militer. Sebagai contoh, Rusia menyerang infrastruktur kereta api di wilayah Sumy, bagian utara pada bulan Agustus lalu, hingga menyebabkan aliran listrik pada beberapa stasiun terputus. Saking seringnya, sumber perusahaan kereta milik negara Ukraina
Ukrzaliznytsia menyebut khusus bulan Agustus saja Rusia telah melakukan 46 serangan terhadap infrastruktur kereta api Ukraina. Mengutip Ukrainska Pravda, sasaran serangan tersebut meliputi infrastruktur energi kereta api, stasiun, dan kereta api langsung. Adapun fasilitas yang paling terdampak terletak di daerah garis depan Donetsk, Kharkiv, dan wilayah selatan Ukraina. Kemudian sejak bulan April, pejabat regional dan operator kereta api Ukraina Ukrzaliznytsia telah melaporkan peningkatan serangan mematikan terhadap fasilitas kereta api, termasuk di Donetsk. Oleksandr Persovsky selaku kepala transportasi pun menyebut banyak pemogokan terhadap fasilitas kereta api yang terjadi setelahnya. Serangan berulang pada fasilitas umum. Menyoroti serangan pada fasilitas energi dan infrastruktur sipil yang dilaporkan, Al Arabiya dalam rilisnya membeberkan bahwa serangan tersebut adalah serangan berulang yang merugikan pihak Ukraina. Ya, Moskow telah berulang kali menyerang jaringan listrik Ukraina sejak Zelensky dan pasukannya memulai serangan ke wilayah Kursk di Rusia bagian barat bulan lalu, yang menurut Kiev telah merebut lebih dari 100 permukiman. Tapi Rusia telah merebut kembali beberapa desa di Kursk, kata seorang komandan senior pada hari Kamis, seraya menambahkan bahwa pasukan Rusia juga bergerak maju di Ukraina Timur. Di sisi lain, Kementerian Energi Ukraina telah mengumumkan serangan ke fasilitas energi, yang disebutnya sebagai serangan yang ke-8 selama 3 bulan terakhir. Berdasarkan pembaruan hingga 19 September, Gubernur wilayah Dnipropetrovsk melaporkan 1 rudal ditembak jatuh di wilayahnya, namun tidak ada yang terluka di sana. Sementara itu, Gubernur wilayah Timur Laut Kharkiv mengatakan 6 orang terluka di wilayahnya setelah serangan pagi di kota Kupiansk. Infrastruktur sipil, sebuah sekolah, taman kanak-kanak, dan 10 gedung apartemen rusak di kota Kharkiv. Begitupun sebuah lembaga pendidikan juga dilaporkan rusak di wilayah Cherkasy. Meski begitu, Rusia membantah telah menargetkan warga sipil meskipun kota-kota di seluruh Ukraina telah mengalami kerusakan berat dan ribuan warga sipil Ukraina menjadi korban. Sabotase kabel laut. Sejak invasi Ukraina ke Kursk dimulai, laporan aktivitas Rusia yang mencurigakan di dekat kabel bawah laut ikut meningkat. Bagaimanapun, Amerika Serikat mendeteksi indikasi peningkatan aktivitas militer Rusia di sekitar kabel bawah laut utama, seperti dilaporkan Atlantic Council belum lama ini. Untuk kalian ketahui, ancaman terhadap infrastruktur bawah laut sejak lama dipandang sebagai satu dari banyaknya senjata bagi Kremlin yang lebih luas dianggap sebagai metode perang hibrida melawan Barat. Alhasil, kekhawatiran atas kerentanan infrastruktur komunikasi bawah laut meningkat sebab invasi yang masih berlangsung di Ukraina sedikit banyak akan membuat Barat kewalahan. Sebenarnya, sebagian besar pejabat Rusia pun bungkam mengenai dugaan ketertarikan Kremlin terhadap kabel bawah laut. Namun, mantan Presiden Rusia dan sekutu dekat Putin, Dmitry Medvedev, mengatakan pada akhir tahun lalu bahwa tidak ada lagi kendala yang tersisa untuk mencegah Rusia menghancurkan komunikasi kabel dasar laut musuh. Lalu, seberapa vital keberadaan kabel bawah laut ini? Faktanya, kabel bawah laut memainkan peran penting dalam banyak aspek masyarakat modern. Hal ini mencakup sebagian besar komunikasi digital, termasuk lalu lintas internet dan lebih dari 10 triliun dolar transaksi keuangan di seluruh dunia tiap harinya. Ratusan kabel bawah laut membentang di seluruh lautan dan samudra di dunia, dengan kabel di Samudra Atlantik dan Laut Utara tampak sangat berisiko dari potensi sabotase Rusia. Rusia menunjukkan pergerakan cukup signifikan setelah serangan Ukraina berhasil menembus Kursk. Sementara Rusia terus bergerak maju, Ukraina di sisi lain kian menjadi bulan-bulanan serangan udara pasukan Putin. Menurut kalian, apakah keunggulan Rusia di medan perang akan terus berlanjut?